tahu sendiri bahwa kerusakan alam di Kepulauan Bangka Belitung itu benar-benar sudah diambang yang sangat luar biasa menurut kita, sehingga nasib satwa liar ke depannya itu tergantung pada kita semua saat ini gitu loh. Kalau kita tidak melakukan sesuatu langkah penyelamatan, kita memprediksikan semuanya akan hilang di Kepulauan Bangka Belitung gitu. Apalagi endemik merupakan salah satu harta karun pulau kita gitu yang harus kita selamatkan. Sebenarnya gini, kekayaan keanekaragaman hayati itu tanggung jawab kita bersama, karena kekayaan itu milik kita gitu loh. Nah, kita harus bersama-sama bersatu untuk melakukan penyelamatan. Lahan seluas 4,5 hektar di Kampung Reklamasi Air Jangkang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ini menjadi saksi komitmen seorang konservasionis bernama Langka Sani untuk menyelamatkan satwa liar dari perburuan atau konflik dengan manusia. Langka Sani bersama beberapa temannya pertama kali mendirikan pusat penyelamatan satwa yang diberi nama Alobi pada 2013 silam. Pria asli kelahiran Pulau Bangka 15 Januari 1985 ini melihat kerusakan alam yang semakin masif di bumi serumpun Sebalai membuat habitat asli satwa liar semakin terdesak. Satwa-satwa itu kerap kali terjebak di antara permukiman, lalu dibunuh atau diperdagangkan. Karena kita tahu sendiri bahwa kerusakan alam di Kepulauan Bangka Belitung itu benar-benar sudah diambang yang sangat luar biasa menurut kita, sehingga nasib satwa liar ke depannya itu tergantung pada kita semua saat ini gitu loh. Kalau kita tidak melakukan sesuatu langkah penyelamatan, kita memprediksikan semuanya akan hilang di Kepulauan Bangka Belitung gitu. Apalagi endemik merupakan salah satu harta karun pulau kita gitu yang harus kita selamatkan. Alobi mulanya hanya komunitas pecinta satwa. Namun menurut Langka Sani, definisi mencintai yang sebenarnya adalah bukan dengan memburu lalu memelihara satwa. Langka Sani beranggapan menjaga keberlangsungan populasi satwa liar dan melindungi habitat asli mereka adalah bentuk cinta paling hakiki terhadap satwa liar. Kita itu kan terbentuknya di tahun 2013. Tahun 2013 itu kita bentuk bersama teman-teman itu benar-benar swadana anggota gitu, swadana anggota yang dimana saat itu kita memiliki pusat penyelamatan satwa yang begitu kecil lah, itu di rumah kakek kita bangun sama-sama, kita rescue satwa-satwa yang serahan masyarakat atau yang berinteraksi atau konflik dengan masyarakat, kita rawat di tempat itu di lokasi di Bangka Pinang. Bangka Belitung diberkati dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Tarsius bancanus bancanus atau warga lokal kerap menyebutnya sebagai mentilin merupakan salah satunya. Primata nokturnal berukuran 12 hingga 15 cm ini menjadi salah satu hewan endemik yang ditetapkan sebagai maskot daerah. Namun, kerusakan habitat membawa Tarsius Bangka terancam punah. Selain Tarsius, kukang Bangka juga mengalami nasib serupa. Hewan endemik bernama Latin Nycticebus bancanicus ini juga kian jarang ditemui di habitat aslinya. Jadi saat ini itu grafik kita serahan satwa liar dari masyarakat itu benar-benar lagi memuncaknya gitu loh. Karena salah satu faktor utamanya adalah satwa liar itu kehilangan habitatnya. Sehingga secara insting mereka akan bermigrasi, kasarnya kayak gitu, bermigrasi. Nah, ketika mereka keluar dari habitatnya kecil yang sudah rusak, berimigrasi mencari harapan, istilahnya mendapat habitat yang baik atau hutan yang baik, itu tidak ditemukan. Sehingga mereka masuk ke pemukiman masyarakat dan terjadilah penangkapan atau mereka dibunuh. Pusat Penyelamatan Satwa Alobi yang diinisiasi oleh Langka Sani bertugas melakukan rescue atau menyelamatkan satwa liar yang masuk ke permukiman. Bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan,
Yayasan Alobi juga merehabilitasi satwa-satwa hasil sitaan aparat keamanan seperti kepolisian, kejaksaan, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS ini, satwa-satwa dilatih dan diasah insting liarnya sebelum dikembalikan ke alam. Nah, rehabilitasi di tempat ini menjalani beberapa proses yang sangat panjang. Pertama, kita harus memperhatikan kesehatan fisik dari satwa tersebut. Kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk mengembalikan insting liar satwanya. Karena kita tidak bisa melakukan pengembalian mereka ke habitatnya lagi kalau memang insting liar mereka itu hilang atau jinak. Meski hanya beranggotakan 7 orang termasuk Langkasani, hingga saat ini Yayasan Alobi telah berhasil merehabilitasi dan mengembalikan lebih dari 8.000 satwa liar ke habitat aslinya. Setelah kita kembalikan ke habitatnya, kita ada beberapa lokasi pelepas liaran. Jadi kalau di Pulau Bangka ini misalnya contohnya kita ada di Gunung Menumbing, salah satu kawasan konservasi, Bukit Nenek, Bukit Mangkol, Mangrove Munjang, dan sebagainya. Begitu juga kita ada kegiatan juga pelepas liaran di daerah Sumatera. Karena wilayah kerja Alobi sendiri kita di Babel, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Tak hanya menyelamatkan satwa liar di darat, Langkasani bersama tim PPS Alobi juga kerap kali menyelamatkan hewan liar dilindungi di perairan, seperti penyu, dugong, bahkan paus. Setiap proses penyelamatan satwa tidak semudah membalik telapak tangan, seperti yang pernah dialami oleh Langkasani saat menyelamatkan seekor dugong di perairan Bangka Selatan yang terjerat jaring nelayan. Saat itu, terjadi gesekan antara tim Yayasan Alobi dan warga yang semula ingin menjual dan mengonsumsi dugong tersebut. Pernah ada beberapa kejadian-kejadian yang memang dramatis menurut kita, seperti penyelamatan dugong ya. Jadi kita pernah penyelamatan dugong itu ditangkap sama nelayan itu dan dikurung di terpal yang airnya cuma 10 cm, sedangkan dugong itu panjangnya 2 meter 40 cm ya, dan tingginya mungkin bisa lebih dari 50 cm gitu. Nah, itu ditahan sama nelayan 2 hari di terpal itu. Nah, kita berjuang pada hari itu, dan kelihatannya dugong itu udah kritis lah gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah jam 10 malam semuanya sepakat atas bantuan banyak pihak. Jadi dugong itu berhasil kita lepas liarkan. Kita sendiri tuh yang nganterin ke habitatnya. Pas itu di Pulau Ketawai. Bagi Langkasani, tak ada yang lebih membahagiakan selain ketika ia berhasil melepas liarkan satwa liar ke habitat aslinya. Kepuasan kita itu ketika kita merescue dan sampai mengembalikan mereka ke habitat itu sesuatu hal yang kebahagiaannya tidak bisa diukur dengan apa-apa gitu. Karena mereka bertelur dalam jumlah banyak dan predator telurnya itu adalah di alam seperti musang ataupun ular ataupun biawak yang memakan anak buaya itu ketika mereka menetas. Itulah sebagai pengontrol alami di alam. Itulah yang menjalankan ekosistem di alam. Ketika habitatnya rusak akibat pertambangan ilegal, tentu ekosistem tidak terjadi. Karena satwa-satwa itu akan menghilang. Hampir setiap hari, tim Yayasan Alobi menerima laporan dari warga mengenai satwa liar yang masuk ke permukiman atau wilayah kerja mereka. Seperti hari ini, seekor buaya muara tiba-tiba masuk ke pabrik pengolahan batu bata di daerah Air Hitam, pinggiran kota Pangkal Pinang. Dengan cekatan, tim Yayasan Alobi langsung datang dan menyelamatkan buaya tersebut agar tak menyerang warga. Hati-hati bayi, karena kan pasti ada buaya yang lain. Kalau dipindahkan semua itu tidak mungkin, karena memang beneran itu habitatnya. Tapi hati-hati bayi pagi masuk musim hujan. Biasanya lebih agresif, nggak bakal lebih nyerang karena musim kawin. Nah, hati-hati. Biasanya karakter sih. Yang lain kan cenderung hindar, jadi menyerang. Ini yang menyerang. Nah, ini kan lah ditanganin. Kami tempatkan di rehab kami ya di tempat. Nah, kalau yang lain-lainnya ya walaupun mereka lebih diam tapi hati-hati. Gitu. Terus proses penangkapannya tadilah mata sama tutup, bisa berani nangkap, kan? Habis kan di setiap saat langsung pecah, turun gitu kan? Itu
Makasih Bang, laporan anak. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Ya. Buaya itu kemudian dibawa ke pusat penyelamatan satwa Alobi di Air Jangkang untuk kemudian direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari aktivitas manusia. Oke, Bang Andre, tadi buaya yang baru kita rescue nih, ini bisa diceritakan temuan dari warga di sebelah mana dan ceritanya seperti apa bisa diselamatkan? Oke, jadi buaya ini kita dapati laporan dari warga Air Mawar, Air Hitam Pangkal Pinang, di mana buaya ini masuk ke area pabrik bata. Di mana pas kita cek kondisi di lapangan tadi, ternyata pabrik bata itu bersebelahan dengan habitat buaya. Nah, alasan kenapa buaya itu bisa sampai masuk ke wilayah masyarakat pabrik bata itu adanya pertambangan ilegal di aliran sungai habitat mereka. Jadi karena rusaknya habitat buaya tersebut, seperti pakan, terus kayak rumah lah, kayak rumahnya itu jadi kayak rusak. Jadi beralih ke atau lari ke pemukiman warga, mencari tempat yang lebih aman. Oke, nah berarti Bang Andre sendiri jadi rescuer ya atau penyelamat binatang di Alobi udah berapa lama Bang? Untuk dari Alobi saya sudah dari 2013 sampai sekarang. Sampai ya. sekarang. Ya. Ada nggak Bang cerita-cerita yang paling berkesan atau mungkin saat merescue khususnya buaya ya yang paling besar itu yang pernah Bang temukan atau selamatkan seperti apa ceritanya? Untuk buaya pernah itu berukuran 4,9 meter. Itu kita selamatkan dari Taman Satwa. Nah, Taman Satwa di mana sudah tidak terurus lagi. Jadi kita bersama-sama tim mengambil buaya besar tersebut dan itu menurut saya buaya terbesar yang pernah hidup yang pernah saya tangkap. Dan itu menurut saya pengalaman yang paling keren sih. 4,9 meter itu, Bang? 4,9 meter dulu. Oke, mungkin sekarang bisa lebih besar lagi. Iya. Nah itu ada nggak Bang luka-luka atau mungkin sampai kena mungkin ekornya atau seperti apa biasanya yang risiko yang paling bahaya? Oke, kalau buaya ini sebenarnya lebih lebih risiko kayak amukannya sih. Jadi waktu misalnya proses kita evakuasi, seperti kita kan posisinya pasti kayak anak-anak pada dudukin buaya. Nah itu tuh biasanya kalau buayanya ngamuk, kebanyakan orang pasti pada takut ataupun langsung berlari. Dan itu biasanya yang bagian kepalanya itu, yang megang kepala itu bakalan risiko luka ataupun cedera. Karena bagian kepala sama ekor itu adalah bagian fatal untuk buaya. Jadi untuk orang-orang yang rescue buaya itu biasanya yang emang punya mental sama keberanian kuat lah untuk megang. Konflik antara buaya dan manusia di Provinsi Bangka Belitung memang semakin meningkat. Jumlah korban meninggal atau luka akibat serangan buaya muara terus bertambah. Interaksi negatif saat ini yang luar biasa itu interaksi negatif buaya dengan manusia. Itu sudah menelan korban itu 60 lebih korban jiwa gitu yang meninggal dunia. Kemudian yang luka-luka itu udah nggak kehitung lagi dan buaya itu juga diburu juga secara masif ketika dia melakukan penyerangan. Jadi dampaknya masyarakat menjadi korban, buaya juga menjadi korban. Jadi menurut saya ini sudah menjadi suatu bencana yang serius. Lahmudin, seorang penambang timah di Desa Paya, Benua, menjadi salah satu warga yang pernah mengalami serangan buaya. Pada tahun 2023, Lahmudin yang selesai menambang timah diserang buaya di atas kapalnya. Menurut Lahmudin, kemunculan buaya di tempat kerja saat itu adalah pertama kali sejak ia menambang timah pada 2017. Pas itu saya baru pulang kerja dari TI itu lah. Pas di tengah-tengah perjalanan tuh kan, pas pakai perahu, diserang. Pas dia nangkap tuh di sini, nangkap di perahu lah. Nah, sudah itu nangkap, nggak tahu langsung kejebur ke air, langsung kecebur kan, keangkat. Sudah itu baru jawab apa? Dia putar-putar tuh, kaki itu dibolak-balik kan. Kakinya Pak? Dibolak-balik kan. Sudah itu sampai cemana pecah kepikiran, kepicit mata tuh. Sudah itu kupicit mata, macam ni kan, picit mata lama tapi ada 2 menit atau 3 menit. Dia lepas lagi.
sudah lepas, kalau nak kabur, tangkap lagi yang kedua itu. Bergulat lagi dalam air tuh. Pecet lagi mata tuh, lepas. Setelah itu baru aku naik ke darat. Beruntung, Lahmudin tidak meregang nyawa. Setelah melakukan pengobatan tradisional, bekas-bekas lukanya pun pulih. Kaki yang sempat digigit buaya pun bisa berjalan kembali. Lahmudin terpaksa kembali menambang timah di Paya Benua meski harus lebih waspada. Alasannya, tak ada pekerjaan lain yang bisa menghidupi keluarga selain menambang timah di aliran sungai. Harga sahang tuh merosot, tidak sesuai ke harga lagi. Sambilan ngaret kan. Karena harga sahang nurun, jadi tidak stabil lagi. Kalau harga timah kan kita tiap hari dapat, biarpun tidak banyak kan, ada masukan. Lahmudin tidak sendirian. Berdasarkan Crocodile Attack Database yang dikeluarkan oleh lembaga riset Crockbite, setidaknya ada 7 serangan buaya yang terjadi di Bangka Belitung sepanjang Januari hingga Maret 2024. 4 kasus diantaranya berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Sementara pada periode 2014 hingga Agustus 2023, Crockbite menyebut terjadi 86 serangan buaya muara di Bangka Belitung. Menurut data, 35 orang dilaporkan meninggal dunia. Bangka Belitung menjadi provinsi keempat dengan konflik buaya dan manusia terbanyak di Indonesia. Buaya muara atau Crocodylus porosus ini adalah jenis buaya yang memang karakternya lebih agresif dari buaya-buaya yang ada di Indonesia atau di dunia dari spesies yang lainnya. Memang buaya muara ini atau Crocodylus porosus yang memang karakternya agresif dan cenderung menyerang gitu ya. Kerusakan alam yang masif tak hanya menghilangkan habitat alami buaya di sungai-sungai dan muara, namun juga memusnahkan ekosistem yang hidup di dalamnya. Akibatnya, rantai makanan tak berjalan semestinya. Populasi buaya yang semakin banyak kemudian terdesak dan berakhir menginvasi ruang gerak warga. Buaya itu adalah yang dikontrol populasinya bukan buayanya, tapi telurnya. Karena mereka bertelur dalam jumlah banyak dan predator telurnya itu adalah di alam seperti musang, ataupun ular, ataupun biawak yang memakan anak buaya itu ketika mereka menetas. Itulah sebagai pengontrol alami di alam. Itulah yang menjalankan ekosistem di alam. Ketika habitatnya rusak akibat pertambangan ilegal, tentu ekosistem tidak terjadi. Karena satwa-satwa itu akan menghilang dari situ dan cenderung buaya ketika bertelur ya telurnya semakin banyak dan anaknya semakin banyak yang nggak ada mengontrol populasi. Dulunya daerah aliran sungai kita itu kita bisa melihat ikan itu dari atas gitu loh, saking jernihnya sungai tersebut. Tapi sekarang udah bener-bener kayak cappuccino, udah coklat karena ini efek dari pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan ilegal yang tidak pada tempatnya gitu loh. Peradaban suatu bangsa itu dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan lingkungannya gitu. Penambangan timah ilegal sering disebut sebagai biang kerok kerusakan alam dan habitat satwa liar di Provinsi Bangka Belitung. Saat ini, lubang-lubang galian tambang jamak dilihat di kanan dan kiri jalan, di sebelah perkantoran, atau di belakang sekolah. Lubang-lubang galian tambang bahkan dengan gamblang berada di tengah kota Pangkal Pinang. Padahal, ibu kota Provinsi Bangka Belitung itu sudah ditetapkan sebagai kawasan zero pertambangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Memang kerusakan itu sudah benar-benar masih terjadi akibat pertambangan ilegal. Contohnya misalnya dulunya daerah aliran sungai kita itu kita bisa melihat ikan itu dari atas gitu loh, saking jernihnya sungai tersebut. Tapi sekarang udah benar-benar kayak cappuccino, udah coklat karena ini efek dari pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pertambangan ilegal yang tidak pada tempatnya gitu loh.
PT Timah, selaku badan usaha milik negara yang memiliki izin usaha pertambangan menyayangkan minimnya pengawasan serta penegakan hukum pada pelaku pertambangan ilegal. Ini tidak bisa kita salahkan begitu saja masyarakat penambang. Ini yang perlu melakukan edukasi, sosialisasi, mungkin juga kolaborasi bagaimana kita mendorong masyarakat agar mengembalikan fungsi lahan ini paling tidak dibiarkan berantakan atau hancur karena kegiatan penambangan. Jadi jangan hanya memanfaatkan anugerah sumber daya alam itu sendiri, tapi ayo kita kembalikan fungsi-fungsi lahan ini sesuai dengan nanti mau dijadikan apa. Ahmad Dhani mengatakan, selain terikat pada peraturan-peraturan eksplorasi pertambangan, PT Timah juga terus berupaya melakukan reklamasi untuk mengembalikan fungsi lahan bekas galian tambang. Saat ini, sudah ada sekitar 3.000 hektar lahan bekas tambang yang direklamasi. Salah satunya di Kampung Reklamasi Air Jangkang, tempat pusat penyelamatan satwa alobi berdiri. Ada wilayah-wilayah tertentu kita hijaukan dengan tanaman-tanaman endemik, ada juga kita pilihkan dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan. Seperti di beberapa lahan kering kita tanam jenis kayu putih atau tanaman-tanaman yang tahan terhadap kekurangan air, dan di lahan basah kita pilihkan kayak pohon rumbia, sagu, dan di situ juga kita lepas biasanya fauna-fauna endemik juga untuk mendukung keseimbangan dan mempercepat pengembalian fungsi lahan bekas tambang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, lahan reklamasi bekas galian tambang bisa dimanfaatkan sebagai area wisata, pertanian, ataupun konservasi keanekaragaman hayati. Landasan hukum itulah yang membuat Yayasan Alobi dan PT Timah berusaha mengembalikan vegetasi dan menanam tanaman endemik serta menciptakan ekosistem yang baik bagi rehabilitasi satwa sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya. Sebenarnya di situ bisa kita bilang bahwa ketika lahan eks tambang dilakukan reklamasi yang serius, itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa juga gitu loh. Jangan sampai kita melakukan pertambangan tapi tidak dilakukan reklamasi. Nah, itu akan merusak tatanan ekosistem yang berlaku. Nah, ketika yang kita coba lakukan saat ini salah satu bentuk kesuksesan reklamasi gitu loh. Sehingga saat ini mungkin burung-burung dari luar itu atau satwa-satwa yang dari luar itu udah masuk ke sini karena di sini benar-benar terjaga. Saya sangat apresiasi kepada Bang Langkasani yang sudah sebagian besar waktu dan kehidupannya dihabiskan di kebun air jangkang. Bagaimana konsep ini mudah-mudahan memberikan warna baru bagi generasi penerus kita untuk belajar atau ngulik lebih detail tentang fauna dan flora endemik di Bangka ini. Kini, Langkasani bercita-cita membangun lebih banyak pusat penyelamatan satwa di Provinsi Bangka Belitung. Harapannya, agar semakin banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari bahaya perburuan, perdagangan ilegal, atau konflik dengan manusia. Fokus Langkasani selanjutnya adalah serius menyelamatkan hewan endemik Bangka seperti tarsius dan kukang yang benar-benar diambang kepunahan. Langkasani berharap banyak pihak yang akan memberikan dukungan untuk bisa menyelamatkan lebih banyak satwa. Kita akan mulai membangun beberapa kandang, klinik, kantor dan rumah jaga untuk kedepannya kita lebih mudah melakukan penyelamatan satwa endemiknya. Nah, karena untuk pusat penyelamatan satwa yang sekarang itu kita merehab bukan hanya populasi satwa liar yang ada di Pulau Bangka Belitung aja, tapi populasi satwa liar di Sumatera bagian selatan juga, Palembang sampai dengan ke Lahatnya gitu. Nah, kedepannya satu tempat yang memang kita fokuskan untuk satwa endemik tadi seperti kukang dan tarsius gitu. Atas jerih payahnya menyelamatkan satwa liar, pada tahun 2021, Langkasani mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni
sebagai peringkat ketiga Wana Lestari tingkat nasional. Dan pada tahun 2024, Langkasani juga berkesempatan pergi belajar selama 1 bulan ke Amerika Serikat melalui International Visitor Leadership Program yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Di sana, ia belajar tentang dampak kesehatan bagi makhluk hidup di area tambang. Yang pertama sebenarnya penghargaan itu kita lebih melihat bagaimana kesadaran masyarakat. Itu penghargaan yang benar-benar istilahnya membuat kita menjadi kesuksesan kita terukur dari kesadaran masyarakatnya. Dengan 11 tahun ini mungkin masyarakat menilai melihat pergerakan-pergerakan penyelamatan kita itu menjadi pemikiran baru gitu, wawasan baru terkait lingkungan, sehingga masyarakat ataupun generasi-generasi yang bermunculan itu melihat pergerakan kita menjadi motivasi atau inspirasi untuk mereka bagaimana memperlakukan lingkungan atau bagaimana memperlakukan satwa liar gitu loh. Niat tulus Langkasani menyelamatkan satwa liar dilindungi memang berawal dari hobi. Hobi yang mengubah jalan hidupnya menjadi pejuang lingkungan. Meski tak mudah seperti membalikan telapak tangan, ia berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya konservasi. Karena bagi Langkasani, menyelamatkan satwa sama dengan meneruskan peradaban. Sebenarnya gini, kekayaan keanekaragaman hayati itu tanggung jawab kita bersama. Karena kekayaan itu milik kita gitu loh. Nah, kita harus bersama-sama bersatu untuk melakukan penyelamatan. Karena memang kita bilang bahwa peradaban suatu bangsa itu dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan lingkungannya gitu. Semoga peradaban kita, kesadaran kita untuk lingkungan itu terus meningkat. Kita harus optimis untuk itu gitu.